Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arif Fauzan Akbar, mahasiswa UPI Kampus Sumedang, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kedaruratan medis 3, yaitu tentang keracunan dan gigitan binatang. Langsung saja ke materi yang akan saya jelaskan, yaitu keracunan. Suatu zat yang masuk dalam tubuh dengan jumlah tertentu menyebabkan reaksi yang tidak sehat. Keracunan melalui mulut penyebabnya obat-obatan, makanan atau minuman yang kadaluarsa, zat kimia, obat serangga dan lain-lain, makanan yang mengandung racun. Pertolongan untuk keracunan di pencernaan. Buat rangsangan muntah dengan jari. Yang pertama, korban diposisikan duduk condong ke depan. Yang kedua, penolong berdiri di samping korban. Yang ketiga, penolong harus menggunakan sarung tangan. Dan yang keempat, buat rangsangan muntah dengan memasukkan jari ke mulut korban. Bila korban tidak sadar, maka korban harus dibawa ke rumah sakit, tidak perlu lagi rangsangan muntah. Bila korban tidak sadar, harus dibawa ke rumah sakit, dan bila korban banyak, pisahkan dengan cara triage. Bila korban meminum racun serangga, turunkan konsentrat racun sebelum memberi rangsangan muntah. Keracunan melalui pernapasan. Gejalanya yaitu pernapasan sesak, kulit sinosis atau kebiruan, nafas berbau dan batuk. Penyebabnya menghirup gas beracun, kebocoran gas industri, dan itu bisa menyebabkan keracunan. Tahap keracunan melalui pernapasan: sakit kepala, lalu mual, pusing, kesulitan napas, kolaps dan hidung, dan hilang kesadaran. Pertolongan keracunan melalui pernapasan. Yang pertama, bawa ke tempat yang aman tentunya, lalu tenangkan terlebih dahulu korbannya, lalu beri oksigen sampai korban sadar dan tetap beri oksigen sampai pernapasan dirasakan nyaman oleh si korban. Keracunan melalui kulit. Penyebabnya zat kimia, biasanya bahan pertanian. Lalu tanaman, tersentuh binatang, ulat bulu atau makhluk di laut. Gejala-gejalanya, yang pertama, kulit berwarna kemerahan, gatal, nyeri, bahkan melepuh seperti luka bakar. Bila terlalu parah akan mengakibatkan shock. Pertolongan korban keracunan melalui kulit. Buka pakaian korban yang terkena keracunan pada kulit tersebut. Siram dengan air bagian yang terkena racun. Arah menyiram dari bagian dalam keluar. Yang terakhir, bawa ke rumah sakit untuk pengobatan lebih lanjut. Lalu pertolongan luka gigitan binatang. Gigitan serangga. Gejalanya, jika racun dari sengatan serangga itu menular, adalah urat menjadi kejang, kepala pusing, demam, berkeringat, dingin, sesak nafas, disertai muntah. Penanganannya, siapkan 6 siung bawang putih dikupas dan ditumbuk halus. Lalu kemudian gunakan untuk menutupi luka atau bekas gigitan serangga tersebut. Namun perlu diperhatikan rasa gatal karena ulat bulu tersebut jangan sampai digaruk menggunakan tangan. Karena semakin digaruk maka gatalnya akan semakin meluas. Penggarukan yang berlebihan juga akan menyebabkan iritasi pada kulit. Lalu ada tomcat. Dikenal mengandung racun jenis paederin yang dapat menyebabkan kulit
mengalami iritasi atau melepuh seperti herpes. Penanganannya, gunakan minyak goreng yang diaduk dengan garam dapur. Ini adalah penawar racun apabila digigit tomcat. Bagaimana jika terkena pacet atau lintah? Nah, tuangkan alkohol atau bisa juga diolesi garam, terutama di bagian mulut lintah. Setelah lintah lepas, bersihkan luka menggunakan antiseptik dan tekan sampai pendarahan berhenti. Jadi garam ini fungsinya tidak hanya untuk bahan dapur atau bahan makanan, tetapi juga bisa mengobati racun. Gigitan ular. Tanda digigit ular dan gejalanya itu bekas gigitan, sakit yang luar biasa, merah sekitaran luka. Penting untuk kita ketahui sebelum menyerang, tubuh ular akan membentuk huruf S. Itu jika ular sudah membentuk huruf S, maka hindari hal kejadian tersebut. Kita kenali dulu jenis gigitan ular berbisa. Hal yang terpenting dalam penanganan pada gigitan ular berbisa adalah kita mengenali dulu jenis ular berbisa dan tipe gigitannya. Dengan begitu kita bisa tahu apakah gigitan ular yang kita alami ini berbahaya atau tidak. Selanjutnya kita bisa melakukan langkah yang tepat terhadap gigitan ular tersebut. Nah, ini ada ada beberapa jenis ular berbisa, yaitu ular berbisa bentuknya kayak piramid segitiga. Ular tidak berbisa itu bentuknya bulat dan dilihat dari ekor. Ular yang tidak berbisa di ekornya sisik 2 baris dan yang berbisa 1 baris sisik, itu ular yang berbisa. Ular dengan berbisa rendah, bentuk kepalanya oval yang tadi saya jelaskan bulat kayak telur. Lalu gerakan agresif, cepat dan takut pada musuh. Membunuh mangsanya dengan membelit, bukan menggigit. Beraktivitas pada siang hari. Tidak memiliki taring bisa, gigitannya tidak mematikan, setelah menggigit langsung lari. Ular yang memiliki bisa tinggi yaitu bentuk kepalanya cenderung segitiga sempurna kayak tadi yang saya